juta dari vendor itu, kita itu ngambil selisih 500.000 gitu. Ya. Ke vendor itu cuma 8.500.000 kayak gitu Pak. Nah, berarti kan itu kan pembayaran kan pakai DP tuh. Berarti kan kita pembayaran ke supplier gitu kan ya. Habis Mhm. itu kita terima pembayaran DP dari customer kan. Ya. Nah, terkait dengan selanjutnya itu terkait dengan hutang piutang. Berarti kan kita punya hutang ke supplier, kita punya piutang ke customer. Nah, itu di sistem Bapak seperti apa mulainya gitu. Saya udah ngutak-ngutik ketemu juga tuh. Oke, saya ulang lagi konsepnya ya, takutnya saya salah denger ya. Heeh. Pertama kan Mm-mm. Bapak pakai ada order dari customer gitu kan. Ya, Terus habis betul. itu Bapak ada DP customer juga, minta DP. Betul. Nah, Mm-mm. Bapak kemudian Bapak vendorin pakai mobil lain gitu kan. Ya, Kak putus ya. Ya, Oke, oke. Oke, ulang ya. baru. Ah, Ya, ya. Bapak dapat order dari customer, terus Bapak oh, minta DP ke customer, begitu. ya, Nah, ya, kemudian betul. Bapak mobilnya pakai mobil lain kan, vendor lain. Betul, Nah, vendor lain betul. itu juga dia minta DP ke Bapak gitu. Iya, betul. Oke, nah kemudian Bapak dapat nagih ke customer, terus vendor nagih ke Bapak. Konsepnya gitu ya. Betul. Oke, Ya. ya udah bisa tunjukin. Pertama kan dapat order, kita bisa input di sini. Ya. Ini boleh input atau enggak, bebas ya. Misalkan input di sini dapat order nih di sini. Nah, kemudian Hmm. Bapak minta DP sama customer. Nah, berarti Oh, maksudnya uang muka pekerjaan. Nah, sini minta customer apa? Kan DP. ya, betul. DP misalkan 1 juta. Nah, ini tanggal customer transfer misalkan hari ini Betul. 11/11/2025. Nah, transfernya masuk ke bank apa? Rekan Ya, BCA. bisa. Ini Misalnya. kalau ada admin pilih, kalau enggak kosong. Nah, kemudian simpan. Nah, ini ketika kita terima DP. Ya. Oke, ini custom sudah habis sakti ya, habis sakti. Hmm. Kemudian kita ada uang jalan, bikin uang jalan dulu. Hmm. Ntar bikin uang jalan. Berarti bikin DP supplier dulu ya. Iya. DP Eh, supplier. Nah, ini filternya misalkan inilah Benua Abadi Jaya Abadi. Ini DP juga. Kan DP-nya 500 ke suppliernya, ke vendornya. Nah, bayarnya pakai bank apa? Nah, BCA. Ini kalau ada admin bank, ini tanggal bayarnya. Berarti. hmm. Kemudian simpan. Nah, ini artinya DP customer masuk, DP ke supplier sudah kita bayar. Oke, sampai sini Ya, paham, Pak? paham. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pakai uang jalan. Nah, uang jalan. Tadi customernya habis sakti tadi ya. Habis sakti, nopolnya. Nopol ini kita nopol vendor nih. Cari Ya. nopol vendor, supplier vendor ini 10 ya. B 23 SDR FDR sopir vendor misalkan jenis kendaraannya inbox lah.
Pipa jenisnya nopol, subkon. Nah, di sini subkonnya kita pilih. Tadi yang kita pilih tadi Benua Baja Badi. Ini diganti I vendor. Ya, jadi vendor. Ya, nah, ini simpan. Ya. Berarti artinya nopol ini punya vendor ini, gitu ya. Ya. Oke, karena ngunci di nopol vendor itu. Simpan. Oke, nopolnya pilih yang ini. Pinkbox, misalkan asalnya Tanjung Priok ke Bandung. Nah, kita tidak ada uang jalan, berarti kan? Langsung simpan. Oh, ditasinya nggak diisi ya, Pak? Nggak diisi, kan kita nggak ada uang jalan. Ya, oh iya ya. Nah, habis ini kan dokumen kembali nih ke kantor. Nah, masuk ke validasi kan? Masuk ke validasi. Nah, kita panggil tadi yang ini ya. Nah, ini validasinya hari ini misalkan 11/11/2025. Nah, kita tagihnya misalkan 2 juta. Di sini customer ya, 2 juta. Kita 2 juta. Nggak ada masternya, ketik aja lah 2 juta. 2 juta. Nah, tagihan mobil vendornya misalkan 1,5, kan berarti 500 tadi kan. Nah, ini berarti ini tagihan customernya ke AB Sakti 2 juta, tagihan ke vendor yang ngunci sama nopol tadi kuncinya. Kita nggak keluar uang lagi. Nah, kemudian klik validasi. Oke, nah sekarang kita bikin invoice tracking. AB Sakti, cari ujinya. Ini yang atas 2 juta, tarik uang muka. Tadi yang mana uang mukanya tadi? 1.500.000. Ini 25 nih 11. Ya. 1 juta kan? Kemudian simpan. Nah, sampai sini. Oh, ini invoice tracking itu buat ke customer ya? Iya, ke customer. Ini ke customernya udah kan tinggal 1 juta nih. Nah, nanti ketika customer bayar tinggal terima piutang. Pilih AB Sakti 1 juta yang ini. Nah. Oke. Nah, dari sisi customer sudah paham belum nih? Dari sisi customer dulu. Udah. Ulang lagi ya customer ya. Berarti ada orderan, terus bikin uang muka, bikin uang jalan, validasi. Invoice-nya tarik uang muka di bawah, kemudian terima piutang si customer. Nah, sisi vendor bagaimana? Nah, sisi vendor ketika dia validasi UJ, di sini dia otomatis link hutang. Nih. Di sini dia udah link hutang. Nah, karena tadi ada uang muka, berarti ada distribusi uang muka di menu Kasbank, transaksi hutang, distribusi uang muka pembelian. Benua Abadi. Nah, ini ada. Ini uang mukanya tadi saya kasih PPN tadi ya. Nah, ini. Dan ini dipotong 550. Nah, ini senol nih, 0 550 nih motong uang muka tadi nih. Uang mukanya nih ujinya kan. Tagihan vendor tadi kan? Iya. Ya, terus simpan. Sisanya nah, di sini menu ya, di distribusi uang muka. Kasih utang, distribusi uang muka. Terus jodohin. Nih, ini minus kan mukanya nih, plus hutangnya jadi 0. Jadi ini motong ini. Nah, sisanya masuk ke bayar utang. Bayar utang BCA Benua Abadi, cari faktur, ini sisanya. Nah, oke, kemudian simpan.
Nah, seperti itu, Pak. Jurnal itunya Pak, coba Pak. Jurnal apa namanya? Ini Pendapatan jurnalnya. di laporan kredit apa laporan keuangannya coba. Oh, laporan keuangan, pengaturan sistem, daftar laporan, cukup besar ya mungkin ya. Laporan penjualan itu ya berarti ya? Kan ada penjualan tuh tadi tuh. Oh, laporan penjualan. Laporan penjualan sih bisa di sini sih. Operasional ya? Apa sih itu? Penjualan Kita di sini. ngeliat laba ruginya lah. Invoice di sini, boys. Kalau invoice di Hmm. sini. Invoice bulan 11 kan tadi. Invoice penjualan sini. Nih tadi invoice-nya tadi tuh. 2 juta. Ini secara invoice. Terus laporan operasional juga ada nih. Nih, laporan penjualan, ini uang jalan. Ini yang panjang nih. Ini yang panjang. Bulan 11 ya. Oh, rekap order ekspedisi. Nah, nih. Nih panjangnya nih. Ini dibayar kan? Lulas tanggal bayar. Ini kalau ngecek uji di sini, uji ini ditagih sampai mana gitu. Oh, kalau dia belum lunas berarti dia belum lunas di situ ya. Iya, Maksudnya belum, maksudnya baru bayar DP kan berarti kan masih punya piutang kan? iya betul. Oke, di sini kalau mau ini kan operasional sini Pak, ini tinggal buka aja sih sesuai nanti. Spare part juga ada di sini kan. Spare part udah ingat spare part yang kemarin dari Enggak ada. Nopol, Nopol udah inget kan? Nih, kalau spare part ke Nopol di sini, pilih Nopol. Kalau di toko kan ada laporan apa, laporan kayak laba rugi apa sih, laporan Kabar rugi nih. HPP, nah, HPP. Oh, PP-nya dari sini. Kabar rugi. Supply aja checklist ya, checklist. Bulan 11 ya ini apa? Bulan 1 datanya. Nah, di sini. Jadi Oh iya, jadi ya invoice kan HPP, ini berdasarkan invoice. HPP-nya itu ya, yang sopir, uang jalan, soal ya. yang operasional Pak itu HPP jatuhnya. Nih, nah dikurangi biaya kantor nanti. Makanya di Ya. sininya harus kelihatan gede lah kalau harusnya. Ini biaya servis mobil, biaya uang jalan, biaya vendor, itu ada di HPP kalau nggak HPP. Nah, di Ya. yang bawah khusus kantor-kantor aja. Gitu. Oke. Pak, coba sekali lagi Pak. Abis itu selesai coba Pak. Kayak model di awal coba. Oke. Nah, kita Pertama mulai dari dari awal ya jelasin ya. Jadi ada ya customer, dari order customer, kita minta DP sama eh, customer. Nah, Mar. Itu nggak angkutannya itu, perlu itu kan ya pesanan penjualan kan ya? iya, bisa penjualan. Ini pun nggak wajib, Pak. Boleh boleh di skip. Iya. Langsung ke uang muka pekerjaan aja kan ya? Ya, biasanya langsung ke uang muka pekerjaannya. Ini uang muka pekerjaannya. Nah, di sini uang masuknya, tanggal berapa uang masuk transfer dari customer. Nah, kalau belum transfer Hmm. berarti kan cuma baru invoice-nya nih, ini invoice tagihan gitu. Misalnya Ya. customer minta invoice juga, minta dong invoice uang mukanya. Nah, kita kirim yang ini. Nah, ketika sudah Hmm. bayar, masukin, kita edit lagi, edit, masukin tanggal sama banknya masuk kemana. Tuh, ini uang muka. Oh, dia pas dia bayar bayar lalu ya. Dia kan transaksi uang muka penjualan itu kan kita minta ke customer kan? Ya, Ya. Nanti pas dia pelunasan ini diedit lagi gitu Pak. ya edit lagi, tinggal edit ganti yang kuning ini. Ini kalau nggak belum ditransfer nggak bisa ditarik di invoice karena baru template jatuhnya gitu. Sebelum tanggal sama bank diisi, dia tidak masuk ke kas bank dan tidak bisa ditarik di invoice. Nah, kalau ini kan udah masuk ke invoice kan? Udah, karena udah Ya, ditulis nih yang kuning nih diisi. ya. Oke, nah, pembayaran piutangnya itu berarti kan tadi di Nah, invoice dulu, dipotong dulu, potong DP dulu, baru terima piutang. Nah, di invoice tarik DP-nya. Nih, jadi pas bikin invoice dipotong DP, sisanya terima piutang. ya.
Berarti saya ulangin ya Pak ya nih. Pertama itu kita create uang muka pekerjaan, Ya, habis itu bikin invoice langsung gitu ya. bukan Invoice bikin uang jalan dulu. ya ya ya. Uang muka penjualan buat DP, habis itu uang Ya, jalan, ya, habis itu baru invoice. uang jalan, terus validasi. Oh, validasi. Ya, validasi kan kerjaan kembali dulu untuk penagihan. Nah, di Mm-mm. validasi ini dimasukin harga retasinya Ya. sama tagihan mobil vendornya tadi. Oh, Nah, sebenarnya berarti. sebelum sebelum UJ masukin uang muka pembelian dulu yang vendor tadi. Mm-mm. Nah, ini. Nah, kalau vendor tadi selama sudah isi bank, dia sudah keluar duit kitanya gitu. Mm-mm. Berarti 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 modelnya ada dua ya. Model. Hmm. U- Kita bikin uang muka penjualan, habis itu uang muka pembelian Pembelian, gitu ya. ya betul. Heeh. Terus baru uang Baru jalan. uang jalan Nah, pas biar kata dia ngelis. kuncinya di nopol nih Pak, jangan lupa. Hmm. Nanti itu ingat yang di sini lupa lagi takutnya. Mm-mm. Di sini kata kuncinya. Di nopol ini, nopol vendor, ini jangan lupa, ini kunciannya. Nih. Ya, plan subkon. Iya, kalau nggak subkon nanti Bapak nggak ada hutang. Iya, jadi dia bikin itunya di situ. Ya, pokoknya di sini poinnya. Nopol vendor, kalau nggak satu nopol nggak apa-apa, satu mobil satu nopol. Iya. Selama invoice nggak ini nggak kecetak sih aman sih biasa customer saya. Takutnya kadang kalau kecetak nih di invoice mau nggak mau satu-satu daftarin mobil vendor kan. Mm-mm. Iya, kalau nopol kecetak, kalau ngecetak mah satu cukup. Mm-mm. Yang penting buat tagihan. Oke, habis itu baru invoice ya, Pak ya. Ya, invoice tracking. Nah, Ya, invoice tracking potong uang muka. tracking, ini uang muka masukin. Ini sebenarnya invoice tracking ini sebenarnya ke customer ya. Iya, ke customer. Ke vendor nggak usah, nggak ada invoice karena dia Ya, otomatis ketika ya. divalidasi UJ dia udah timbul hutang ke vendor gitu. Mm-mm. Nah, tinggal bayar hutangnya berarti kan. Nah, bayar utangnya sampai potong DP-nya. Nah, potong DP Ya, di sini kas bank, transaksi utang, distribusi hutang. muka pembelian. Ini jangan lupa. Mm-mm. Nah, ini Oke. jangan lupa. Yang di sini menu ini. Ini motong DP-nya kita bayar ke vendor tadi. Enggak, Pak. Saya saya ulangi, bentar saya ulangi. Jadi itu tuh sebenarnya saya itu vendor juga, Pak. Cuma ceritanya ya, Pak. Ya Saya nggak juga apa-apa kan vendor. emang saling vendor kan kalau tracking mah vendor-vendoran. Saya pe- saya vendor, tapi saya perusahaan saya bergeraknya di itu di software khusus untuk koperasi sama BPR. Oh, Nah, kebetulan perusahaan ini punya koperasi, terus punya perusahaan palet, ada perusahaan ayam, sama sekarang buka perusahaan ekspedisi, makanya pakai saya gitu. oh, Jadi satu perusahaan tuh, satu kantor itu ownernya punya beberapa perusahaan gitu Pak. Jadi makanya kenapa itu, jadi saya branding karyawan-karyawannya semua gitu. oke oke. Bentar ya Pak, saya ulangin ya Pak ya. Ya, Yang pertama saat bayar DP ke supplier, berarti itu masuk ke eh, pembelian, pembelian uang muka pembelian. uang muka pembelian, terus eh, pembayaran DP dari customer Nah, di operasional uang muka normal ke pekerjaan. uang muka uang muka penjualan uang Ya, muka penjualan. penjualan. Ini banyak penjualan. Setelah itu balik ke uang jalan ya Pak. Ya, balik ke uang jalan. Betul.
uang jalan, habis itu masukkan Nah, kata kuncinya nopol, jangan lupa, jangan ya ketinggalan nopolnya. kata kunci, nopol, checklist, subkon, Ya, flex subcon. Nah, ya jangan flag lupa di master subkon, suppliernya juga kata kuncinya I. ya, Nih, I vendor. ya, vendor. Nah, udah setelah itu setelah masuk ke nopol ke ini baru balik ke validasi uang jalan. Ya, ketika pekerjaan selesai, validasi uang jalan. Validasi uang jalan. Oke, kalau udah ngapain Masukin udah validasi, tagihan, masukin tagihan hmm, vendor di bawahnya. masukkan tagihan tagihan penjualan ini. Hmm, Anda. Setelah itu baru kita ke kalau satu dua pembayaran ya Pak ya. Ya, setelah ini kan invoice nih, invoice dulu. Ya, ya invoice. Invoice Ini di bawahnya uang muka, tarik uang mukanya. Nah, uang mukanya tadi bayar yang DP customer dimasukin di sini, dipanggil. Nih. Ini kalau ini DP-nya satu ya. Kalau DP-nya berkali-kali, masukin di sini distribusi uang muka penjualan juga sama kayak tadi. Ini kalau DP-nya berkali-kali. oh Iya. ya DP pertama, DP kedua, DP ketiga Ya, kan gitu. ada mungkin seperti itu. Ya, udah pasti itu. Ya, itu di sini distribusi uang muka penjualan kalau DP berkali-kali. Kalau DP cuma sekali cukup tarik di invoice. Mm-mm. Nah, kalau kalau ke suppliernya, kalau misalnya supplier DP berapa Kak? Kita DP Kalau DP kan tiga. hanya di sini vendornya. Langsung di uang muka pembelian DP-nya. Oh iya. Karena kan dia nggak ada invoice pembelian. Ketika validasi Hmm. kan otomatis. Nih, ini otomatis timbul hutang di sininya di validasi itu vendornya. Nih, ini otomatis udah dihutang angka ini. Jadi nggak ada invoice lagi. Lalu Pak, ini kan invoice, habis itu kan invoice tracking tuh ya, Ya, uang muka oke. ditarik. Nah ini tuh untuk itu kan ya, untuk nah saat itu setelah itu selanjutnya pembayaran dari customer ya. Iya, pembayaran customer di sini. Ini tuh terima piutang. Habis itu baru transaksi hutang ya Pak ya, Ya, pembayaran transaksi bayar hutang itu yang ke vendor. ya ya. Nih, ini yang ke Oke. vendornya. Oke Pak, udah masuk sih intinya. Aku udah paham lah. Nanti tinggal dikulik-kulik sendiri. Cuman ini nih masalahnya nih karena dipakai M computing itu gimana ya bikin cara usernya itu Pak? Gimana gimana? Iya kan komputer itu pakai M computing tuh, jadi ngeremote gitu, nggak ada PC fisik gitu. Wah, nggak tahu deh. Selama ini kan satu komputer satu lisensi selama ini. Iya maksudnya bukan kalau satu komputer satu lisensi kan mau dia misalnya nih ada user administrator, ada user satu, itu kan Mm-mm. kode lisensinya satu kan. Iya. Nah, habis itu kalau kita login di user satu, saya ngelihat lisensinya aktif, tapi nggak bisa itu di masalahnya tuh. Wah, kalau remote saya nggak ngerti, nggak pernah pakai itu. Hitungannya mah langsung Maksudnya gini, pakai WiFi connect atau online gitu biasanya. ya maksudnya gini, saya nginstal di PC nih Pak, di PC, Ya. ya kan. PC saya itu ada dua user, gitu. Ada user administrator, ada user Gito misalnya. Nah kan kalau kantor itu kan rata-rata kan nggak mungkin ngasih akses ke administrator kan, pasti kan ke user kan. Nah Oh. itu nggak bisa Pak. Gitu. Oh, maksudnya ini
level-level di sini ini user count di sini Windowsnya. Iya, jadi kalau saya login pakai user Gito, gitu, error yang kayak kemarin, gitu. Error kemana, error apa saya lupa tuh, ntar lihat dulu. Errornya itu apa namanya? Kayak vendor, dilimitasi vendor gitu. Tata saya buka dulu ya, saya lupa error apa. Nih, error number. Oh, kalau ini aksesnya sini sini Hmm? ini. Saya contohin ya. Itu aksesnya itu bukan programnya. Ini saya share dulu. Nah, di sini kan ada akses nih. Raisa TMP, Hmm? Raisa TMP. Nah, di sini ada buka nih file ini kan. Hmm? Hmm? Nah, di sininya kadang-kadang di mana ya? Di hak akses atau di mana sih kemarin ya? Dulu deh. Kayak hak akses ini administrator gitu modelnya. Terus ini nggak Ya, ada saya sih. udah usernya itu udah saya di akses Windowsnya udah saya tambah administrator masih limited akses juga makanya ini gimana caranya? Oh nggak ada sih. Biasanya di sini. Kamu bisa ya. Itu semacam itu artinya nggak punya akses terkocet itu dia. Iya, maksudnya kita mau lisensi kan itu udah terlisensi, Pak. Bingung jadinya. Enggak, ini bukan lisensinya nggak di sini. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya gini, satu komputer itu kan satu lisensi ya, Ya, ya kan? Nah, sedangkan kita pakai satu komputer cuma beda user gitu. Itu yang jadi pas kita lisensi lagi kan di sistemnya itu sudah terlisensi. soalnya dia lisensi itu ngebaca motherboard sama hard disk kalau nggak salah sepertinya sih. Pokoknya kalau akses itu artinya nggak bisa ngakses, justru yang nggak akses itu cuma ininya para rasa TMP-nya aja yang di sini. Coba Oh, saya pakai matiin ini untuk MDB itu program ini. akses ya. Oh nggak ada aksesnya ya? Biasanya ada sih. Saya juga pakai nanti. Apple user gitu biasanya. Saya biar dia nggak login pakai administrator gitu. Iya, biasanya dikasih akses itu. Karena itu bukan program, itu akses ini. Ya, justru file ini nih. File ini. Ataukah Bapak CPS dulu pindahin, kasih hak akses baru paste di situ itu coba. Gimana gimana? Ini kan kebuka nih. Nah, begini. Ini Udah. Bapak CPS Ini taruh Bapak. di desktop. Taruh di desktop. CPS sih ini si MDB dia. Nah, taruh Nah, itu ada yang diganti-ganti nggak Pak itu Pak file dalamnya? taruh tempat lain sama ini sama level aksesnya. Intinya sih itu level akses sih sebenarnya. Itu Konten. tapi nggak kebuka itu ya? Ini formatnya MDB pokoknya, MDB level akses. Sabar dek. Ini juga nggak ada ya. Biasanya ada sih levelnya. Ya, ini kok nggak nongol sih di saya.
Iya, makanya maksudnya ini setelah file ini RSTMPMDB dibuka, dibuka atau Iya, berapa, Pak? itu masalah di sini doang, nggak akses. Yang di ini doang. Di C, rasa TMP. Nah, di Hmm? sini. Ini Enggak, aja maksudnya itu. di isinya apa itu? Saya nggak bisa Ini ngebuka cuma soalnya. temporary aja buat report, buat Nah, terus login, benerinnya, ya. bener memperbaikinya gimana? Biasanya cuma dikasih levelnya aja sih biasanya. Saya selama ini sih emang cuma satu komputer, nggak pernah pakai bareng-bareng selama ini. Emang dulu pernah Eh, customer saya bukan juga barang, gitu sistem. bukan barang-barang sih, Pak. Bukan barang-barang ini pengertiannya. Jadi kita kan install di user administrator kan. Mm-mm. Kalau ya kan, kan kompetisi itu kan ada user administrator, ada akun-akun kan, ada manajemen user kan, Mm. profesi itu ada administrator, ada misalnya saya kalau di PC itu kan si karyawan itu kan nggak boleh nginstal macam-macam kan, diprotek Nah, kan, ya coba kan? Bapak buka di Hmm? level user, buka file ini. Nah, ini kalau ini bisa kebuka, nanti program kebuka biasanya. Nggak, Tes. bukanya dari aplikasi akses gitu. Iya dari akses, ada aksesnya kan di sana. Nggak, belum ada sih. Nah, dia dari akses ininya privilege lah istilahnya kalau nggak salah ya di komputer ya. Iya, Nggak, privilege-nya doang. nggak, maksudnya di situ di Bapak nggak kebuka juga sih ya. Enggak, jadi administrator sih, karena kan beda settingan. Nah, mungkin di sini kali security. Nah, di sini kali mungkin. Pak udah nyoba di sini belum? Gimana? Pokoknya intinya user ini. Nah, ini nggak bisa juga itu user tuh. Mungkin diaktifin kali. Mungkin gitu mungkin. Hmm. Tuh. Dia cuma permission sepertinya Pak. Ini aku tekan tik oke. Ini oke. Oke. Tuh user nggak aktif kan? Tuh. Mungkin gini aja Nggak kali. kelihatan tuh share screen-nya, Pak. Oh, oke bentar saya ulang ya. Ulang. Nah, Udah itu. ini udah. Kan dari sini. Udah. Ini satu, Iya. edit. Hmm. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, ini di sini checklist, ini checklist. Nah, ini kan tadi nggak di checklist tuh, checklist juga. Apply. Nah, begini coba. Oke, semua user yang di sini harus checklist semua. Coba itu coba dulu deh. Soalnya error itu cuma error error di sini aja, Pak, permission istilahnya ya. Kan pertama kita tambahin member of dulu kan. Ada Iya, administrator, ada macam-macam kan. iya. Pokoknya di sini sih sepertinya. Karena kan dia bisa edit, bisa hapus. Ini kan itu kan hanya temporary dia. Ini kan temporary, bukan file sesungguhnya. Mau untuk akses. Cuma dia bisa input kalau ketika cetak ya free file itu cetaknya. Ketika input sebelum simpen di situ datanya gitu konsep kerjanya. Oh, itu tuh file R bentar, RSTMP MDB itu file temporary. Tuh. kalau semua. Seperti di situ ada kemungkinan ya. Soalnya kan itu cuma permission doang itu error tadi itu. Bukan di programnya, di permission. Kadang saya juga gitu sih, beberapa customer juga pernah nggak error. Saya buka-buka di user dia permissionnya jalan. Cuma dulu pernah pakai apa ya, yang satu komputer dibagi banyak sharing itu nggak pernah, nggak jalan juga itu, karena saling beradu user. Saya lagi meeting. Kalau Pak, ini soalnya kemarin itu coba saya transaksi satu di
di security, di user. Udah. Oh bisa Pak, iya Pak, betul di situ Pak. Saya permission berarti ya. Heeh, bisa bisa. Kemarin itu kalau pakai jadi pakai user administrator makanya nggak bisa. Kan Ya kalau kan. orang udah bisa nih kayaknya. Iya, karena ininya belum dikasih akses. Oh dia berarti semua transaksi ke itu ya Iya, RTP ke itu. temporary itu semua temporary ke situ dulu sebelum ke simpan database soalnya. Hmm, kalau ini saya pikir. Oh aman. Benar Aman Pak, ya. udah. Heeh. Oke Pak, nanti itu share-nya dikirimin aja Pak, apa recordingnya. Insya Iya, Allah udah lumayan paham. oke. Nanti Nanti bisa kalau lihat itu lagi baru lah